warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi menulis surat lamaran pekerjaan. Pada bagian ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu beberapa topik dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, jenis surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita hendak berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan, hal pertama yang harus kita buat adalah surat lamaran pekerjaan. Lalu, apa surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi, resmi. Jadi bisa dikatakan surat lamaran pekerjaan tergolong surat semi resmi. Berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Berikutnya, apa fungsi surat lamaran pekerjaan? Ada beberapa fungsi surat lamaran pekerjaan. Di antaranya, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Berikutnya, jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan menurut jenis pembuatannya. Ada dua macam. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau dikenal dengan istilah kurikulum vitae. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi, jenis yang kedua ini, surat lamaran pekerjaan berdiri sendiri. Berikutnya, ada daftar riwayat hidup sebagai lampirannya. Berikutnya, jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Ada beberapa jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Jadi sering kita jumpai pada iklan pada media cetak yang berupa koran atau majalah, terdapat iklan lowongan pekerjaan. Kita membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau lowongan yang dimuat di media cetak tersebut. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi. Ini kita peroleh informasi tersebut mungkin lewat teman kita atau saudara kita. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Ini hampir sama dengan yang B. Kalau yang B tadi, informasi itu kita peroleh dari media audio, radio. Yang C ini dari orang lain. Yang D, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Karena kita sudah berkeinginan untuk mencari pekerjaan, walaupun belum ada informasi, kita mencoba untuk membuat. Berikutnya,
isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada poin ini. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, aspek penting surat lamaran pekerjaan. Kita bahas satu persatu. Isi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Berikutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika itu hal-hal yang harus ada dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Apa saja itu? Kita mulai. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kapan surat itu dibuat dan di mana? Perlu dipertegas di sini, seandainya tempat kerja yang kita lamar itu berada di wilayah kabupaten, dalam satu kabupaten, maka tempat yang disebutkan dalam surat lamaran pekerjaan cukup kecamatannya. Misalnya, jika seandainya instansi perusahaan yang hendak kita lamar itu berada di wilayah kabupaten, satu kabupaten dengan kita, maka yang disebutkan adalah kecamatannya, tarik tanggal berapa. Namun, seandainya tempat perusahaan yang kita lamar itu berada di luar kabupaten, maka yang kita sebutkan adalah kabupatennya. Sidoarjo, tanggal berapa. Berikutnya, yang kedua, lampiran surat. Namun, sebelumnya perlu pula dilengkapi dengan perihal surat. Dalam surat itu kan ada hal apa yang kita bahas dalam surat itu. Perihal berarti lowongan kerja. Baru lampiran surat. Lampiran surat, yang dimaksud dengan lampiran surat adalah surat-surat lain yang disertakan bersamaan dengan surat itu. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan pada umumnya juga melampirkan surat-surat yang lain. Fotokopi ijazah, mungkin daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Kalau jumlah yang kita lampirkan itu 5, maka pada kolom lampiran surat itu juga ditulis 5 helai. Berikutnya, nama dan alamat surat tujuan. Di alamatnya di mana? Tujuannya ke siapa? Kalau melamar pekerjaan berarti ke pimpinan personalia. Yang keempat, salam pembuka. Umumnya yang dipakai dengan hormat. Berikutnya, pembuka surat. Pembuka surat ini berisi dari mana kita memperoleh sumber informasi bahwa perusahaan itu membuka lowongan kerja. Berikutnya, isi surat. Penutup surat. Setelah penutup, dilengkapi dengan salam penutup. Kalau salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya hormat saya. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Anak-anak, inilah model surat lamaran pekerjaan. Sidoarjo 4 Juli itu tergolong tempat dan tanggal pembuatan surat. Perihal kerja, permohonan kerja, lampiran 5 helai, berarti ada 5 surat-surat lain yang disertakan bersama dengan surat lamaran pekerjaan. Kemudian alamat surat, salam pembuka surat, baru isinya. Ada 5 yang dilampirkan, penutup surat, salam penutup surat, tanda tangan, nama terang. Berikutnya, aspek penting surat lamaran pekerjaan. Aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau kita kenal dengan tesis dan argumentasi.
Tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Sementara argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Lanjut, simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan, sistematika, dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, maka yang harus diperhatikan ketepatan pilihan kata. Kata-kata yang kita pilih, kata-kata yang akan kita tulis dalam surat lamaran pekerjaan, kita pilih dengan cermat. Berikutnya, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kalimat yang efektif, kalimat yang tidak menghambur-hamburkan pemakaian kata. Singkat, padat, penuh isi. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf. Dalam sebuah surat lamaran pekerjaan ada beberapa paragraf. Paragraf yang satu dengan paragraf yang lain harus padu atau sinkron. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca berkaitan dengan bahasa baku. Tanda baca yang kita gunakan harus tepat. Penggunaan huruf besar, huruf kapital, penulisan kata gabung itu harus kita cermati betul-betul. Lanjut, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah kalian nanti akan memperoleh teori-teori dalam menulis surat lamaran pekerjaan, selanjutnya nanti kalian diberikan tugas untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar meliputi yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menuliskan dengan kalimat singkat, padat namun jelas. Jangan singkat, padat tapi melupakan kejelasan. Yang ketiga, menulis secara manual menggunakan tangan. Surat lamaran pekerjaan tidak boleh diketik, tapi harus ditulis tangan. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa tulisan merupakan cerminan sikap seseorang. Yang keempat, memperhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, biasanya dalam iklan lowongan pekerjaan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu betul-betul dicermati dan diperhatikan. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Jadi, jika seandainya selain ijazah, kalian mempunyai surat-surat lain atau pernah mengikuti kursus-kursus dan sebagainya, maka sertifikat-sertifikat tersebut perlu kita lampirkan sebagai data pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Anak-anak, dengan demikian, maka berakhir sudah pembelajaran daring pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.